Halo, assalamualaikum. Kang Bubur, curhat dong. Lanjut ke layar, Mas. Sehat, Bet? Ya, alhamdulillah, Mas. Udah mau habis aja orang Lapar. satu ini. Mau ngerjain tuh. Kenapa? Galau nih, Mas. Kalau kenapa lagi? Masalah November ini November rain kata orang-orang tuh, Mas. Wah, ada hujan ya? Maksudnya hujan di hati anak nih, Mas. Masya Allah. Gimana ya? Puitis banget. 2 tahun yang lalu Papa meninggal pas bulan November ini. Cuman ya itu, boleh nggak sih kita ini meratapi gitu, maksudnya kita ini mengenang gitu, buat status, buat foto-foto beliau di status gitu. Itu gimana tuh, Mas? Boleh lah kayaknya sih. Iya. Tapi jangan terlalu meratap itu ya sampai istilah narik-narik rambut, jambak-jambak. Ya, itu nggak boleh sih sebenarnya. Iya. Kalau untuk dari sendiri nggak begitu paham sih, nah mungkin kalau Mas kan lebih paham lah. Gitu Mas ya. Ratap Ya. gimana sih? Coba lihat. Mantap Iya. kenapa? Karena ngeliat flyer dah. Iya, di flyer Alvaro pun ini, Masya Allah, cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal nih kayaknya ngena bener di hati anak nih, Mas. Itu ada. Oh ini. Sebenarnya antum tuh statusnya bukan meratap kalau kayak gitu. Gimana tuh, Mas? Jadi kalau misalkan antum posting apa orang tua antum gitu semasa hidup terus antum bikin status, sebenarnya hitungannya kalau saya pribadi itu bukan meratap. Bentar ya. Antum kan mengenang istilahnya kan kayak gitu. Cuman kalau misalkan antum ini keseringan juga posting nih setiap hari, kadang-kadang ingat sama bapak misalkan kayak Iya. posting lagi bapak lagi di mana waktu itu Kenangan. lagi ngapain gitu. Lama kelamaan itu perasaan itu kan pasti bakal numpuk sih. Iya, Ya. benar. Kalau udah mulai numpuk, nah itu jadi meratapnya itu. Sebenarnya kalau cuma kita posting aja mengenang nggak masalah. So, kayak Kalau setahun gitu ya. saya, ya tapi Pasnya ya. nggak dipasin juga setahun sih. Biasa aja sebenarnya. Insya Allah lah. Ana juga kan merasa juga sempat rasa kehilangan juga kan. Dulu kena kakak bener, kakak kandung, beliau sakit lama gitu kan. Tapi Ana berusaha gini, kalau misalkan kakak ini udah takdirnya meninggal istilahnya ya kita terima insya Allah. Kalau misalkan ada kenangan-kenangan itu, kalau Ana pribadi sebenarnya Masih dikubur ada. aja istilahnya, dikenang tapi hanya di sebatas di ini saja apa dalam hati saja. Kalau misalkan kita publish itu kita membuat merasakan supaya orang lain merasakan kan gitu kan. Nah itu Minta yang perhatian. bikin nambah gitu. Jadi istilahnya rasa kangennya kita nambah, terus kemudian kita rasa apa ya terkenang sama orang-orang yang Iya. kita udah meninggal Yang itu sudah jadi nambah gitu. Kalau anak pribadi sebenarnya lebih baik di ini aja, gak usah banyak sering-sering update status gitu. Insya Allah ya, Mas. Ya, Kalau air ya, coba Mas. tanya aja sama ini nanti Siap. kalau ininya sama ustadznya Kang Bubur itu. Siap, siap. Masya Allah. Sambil makan, Mas. Hari ini antum kegiatannya apa? Sebenarnya anak ngajar nanti, Mas. Cuma dapat jadwal siang, ya pas bener nih mampir ke Bubal Al Faruq. Sekolahnya deket dari sini. Udah mulai masuk ya rame ya? Iya, alhamdulillah. Jadi anak-anak nggak, ya online masih sih online, cuma nggak terlalu intens kayak dulu itu online-nya, gitu kan. Nah sekarang kan antum kegiatannya udah rame nih, udah padat. Kalau bisa sih diisinya sama Kegiatan-kegiatan. kegiatan-kegiatan yang misalnya positif aja. Cuman Kalau gimana antum- lagi, Mas? Ya, namanya orang yang terkasih, orang yang tersayang gitu ya. Pasti aja ada, ya sekilas itu kan pasti terngiang gitu ya. susah sih memang. Kalau kita hubungannya udah salah hati ya. Ya, apalagi orang tua ya, Mas ya. Aneh itu kalau dengar ceramah masalah orang tua itu ya, kayaknya ser gitu ya. Padahal orang tua anak kedua-duanya masih hidup. Cuman gimana ya, karena anak merasa jauh aja. Anak kan orang perantauan. Oh, perantau ya. Udah lama gitu ya, tinggal di Lampung. Istilahnya jarang pulang, hitungannya kan jarang pulang.
Assalamualaikum Woi. Ustaz. Nah, ini Masya nih. Allah. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Sarapan Ustaz. Ya, silakan. Silakan dinikmati makanannya. Ini Ustaz, katanya dianya ngenang-ngenang terus katanya karena sering update status tentang ini Iya. bapaknya yang udah meninggal. Papa. Jadi kepikiran terus. Nah dia nanya, boleh nggak sih kayak gitu katanya kayak gitu. Gimana Ustaz? Jadi gini Ahi, yang pertama bahwasanya yang jelas setelah meninggalnya anggota keluarga kita, entah orang tua kita ataupun istri kita, anak kita, paman, karib kerabat kita, yang pertama dalam syariat Islam tentunya niyahah itu diharamkan. Jadi yang namanya meratapi si mayit itu ketika telah meninggal dunia, nah itulah salah satu meratap yang diharamkan. Seolah-olah kita ini dengan meninggalnya anggota keluarga kita tidak ikhlas dengan kepergian mereka, apalagi kita sampai nangis yang menjadi-jadi, ya, sampai seolah-olah sampai kita menyakiti diri kita. Jadi kesannya kita tidak ikhlas dengan meninggalnya anggota keluarga kita. Nah pertanyaannya, kalau menurut antum kira-kira dengan meninggalnya orang tua antum itu bisa bakal hidup lagi tidak? Ya, sulit sih Mas ya. Nah, Hal mustahil bagi manusia gitu. Ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita. Kadang kita melihat saudara-saudara kita, mereka ketika mendengar kabar berita meninggalnya salah satu anggota keluarga langsung histeris. Iya. Maka inilah salah satu dalam syariat Islam yang dimana yang dinyatakan dalam masuk kategori niyahah, yaitu meratap yang diharamkan. Walaupun kita menangis sejadi apapun, ya, maka yang pertama tidak akan pernah bisa menghidupkan anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW di sini mengajarkan yang pertama, ketika kita mendengar salah satu anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, yang pertama kita mengucapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita yakin bahwasanya sesungguhnya kita ini milik Allah, dari Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi itu yang pertama. Ya, yang berikutnya salah satu menjadi pelajaran bagi kita, Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doa kepada kita, ya. Jadi doanya itu adalah Allahumma ajurni fi musibati waluf li khairam minha. Ya Allah, ya, berilah ganjaran dari setiap musibah yang telah menimpa diri kita dan berilah ganti yang jauh lebih baik. Nah, maka ini di dalam hadis qudsinya ada salah satu percakapan, salah satu bahwasanya ketika Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang hamba. Kata Allah, wahai malaikat Israel, apakah engkau sudah cabut, ya, dari nyawa dari seorang hambaku? Kata malaikat Israel, sudah ya Allah. Lalu apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan yang pertama, dia mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi dia kembalikan kepada Allah lagi, ya. Setelah itu kata Allah, maka diperintahkan oleh malaikat, maka buatkanlah bangunan di rumah, sebuah bangunan. Nah, artinya musibah itu dalam syariat Islam bisa jadi, ya, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang begitu membuat kita kehilangan. Tetapi kalau kita bersabar atas setiap musibah yang menimpa diri kita, maka janji Rasul itu adalah, ya, akan mengganti dengan jauh yang lebih baik. Nah, maka diingat tadi doanya, Allahumma ajurni fi musibati waluf li khairam minha. Ya Allah, berilah ganjaran dari setiap musibah yang telah menimpa diri kita dan berilah ganti yang jauh lebih baik. Tentunya ganti yang jauh lebih baik itu adalah kita berharap, ya, anggota keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita memohonkan ampun kepada orang tua kita, Allah menempatkan yang terbaik di surganya itu. Nah, juga Kalau cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal tuh apa aja nih kira-kira? ya, nah ini mungkin kesempatan kita di saat orang tua kita hidup, kita masih bisa berbakti kepada mereka secara nyata, ya. Jadi dengan mewujudkan bahwasanya dengan bakti kita kepada orang tua kita di saat masih hidup. Ya, tetapi di sini ada beberapa cara, ya, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita apabila orang tua kita telah meninggal dunia. Mungkin kita selama ini, bagi kawan-kawan kita yang masih memiliki orang tua, ya, maka di situ ada kesempatan mereka untuk berbakti. Tetapi berbaktinya kita di saat hidup itu memang sangat penting. Tapi berbakti kepada orang tua yang telah meninggal itu jauh lebih penting lagi. Karena yang dibutuhkan dari setiap orang yang meninggal adalah, yaitu doa orang yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, ketika anak cucu Nabi Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Ya, yang pertama sodakotin jariyatin. Nah, ini sodakoh jariah ini bisa antum wujudkan dalam bentuk, ya,
bersedekah atas nama orang tua, antum menyumbang ke masjid ya, dalam antum wujudkan apa, setiap yang digunakan untuk ibadah selagi digunakan maka di situ senantiasa pahalanya akan mengalir. Ya, antum bersedekah, infak atau ya atas nama orang tua. Nah, inilah salah satu cara antum berbakti kepada orang tua antum yang telah meninggal dunia. Yang kedua, awa ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak yang solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, maka di sini ana berpesan kepada antum dan kita semua bahwasanya berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dengan 3 cara itu. Salah satunya adalah kita jangan pernah berhenti mendoakan ya untuk orang tua kita agar kiranya dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa usilahul mukmin, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ya, maka itu salah satu tata cara berbakti kita kepada orang tua kita. Nah, dan tidak hanya itu. Jadi ingat salah satunya kita mendoakan sedekah jariyah. Kalau ada orang tua kita masih memiliki hutang, nah itu salah satunya maka kita kewajiban sebagai anaknya harus melunasi hutangnya. Karena yang kita takutkan ketika orang tua kita telah meninggal dunia, dia masih memiliki hutang di dunia. Inilah yang menjadi salah satu penyebab seorang mujahid saja tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah disebabkan karena hutang. Ya. Jadi hutang ini memang hal yang harus disegerakan. Ya, penyelenggaraan jenazah, ya, membayar hutang, ya, masalah nikah, terutama dalam masalah hutang ini ketika ya si mayit meninggalkan hutang, maka poin kita adalah sebagai anaknya kita harus melunasi hutang orang tua kita. Harapannya agar meringankan nanti ketika proses di yaumil hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada orang tua kita memiliki nazar atau sesuatu yang harus ditunaikan, maka kita sebagai anak itulah salah satu kewajiban kita agar kita menunaikan nazar-nazar orang tua kita. Yang paling penting adalah bahwasanya dengan cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dengan cara menyambung tali silaturahim. Ya, jadi ketika di masa hidupnya orang tua antum memiliki hubungan baik dengan kerabat yang lain, ya, maka cara berbakti kita adalah dengan cara kita menyambung tali silaturahim dengan saudara-saudara yang lain. Maka dalam hal ini pun inilah salah satunya kenapa Rasulullah mengingatkan kepada kita dzawir rahimi sintani, orang yang memberikan hutang kepada saudaranya itu salah satunya dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Ya, salah satunya pahala berhutang dan pahala menyambung tali silaturahim. Nah, maka inilah salah satu keutamaan yang harus kita jaga bahwasanya menyambung tali silaturahim itu sesuatu yang begitu penting. Kita melihat saudara-saudara kita begitu orang tua kita meninggal, ya, paman kita, ya, mereka jauh dari kedekatan kita tentang silaturahim. Maka ini yang menjadi salah satu perhatian bagi kita, yang menjadi salah satu bakti kita sebagai ya anak kepada orang tua kita, bahwasanya jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim kepada saudara-saudara kita, sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita la yadkhulul jannata man qati'ar rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Mungkin ini bisa memberikan jawaban kepada antum agar antum lebih ikhlas lagi dengan ketetapannya Allah berikan kepada kita, antum siapapun atau anak kita, saudara-saudara kita ketika orang tuanya telah meninggal. Nah, itu mungkin salah satu cara berbakti kita kepada orang tua kita. Jazakallah khairan ya, Ustaz. Dimakan dingin. Oh, iya. Ini saking seriusnya nih, Mas Ali, masukan luar biasa buat anak nih. Insya Allah lebih kuat lagi gitu. Saya juga jadi keinget juga ya. Masya Allah, sempat kita juga sempat meratapi kakak meninggal tuh kok cepet banget gitu. Alhamdulillah sih sekarang ini dari tausiah dari Akhi Heri ini agak nyes gitu ya. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama. Iyalah, selamat ya Ustaz. Ya, silakan.